seperti membunuh orang tidak sengaja. Dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Nisa ya, ayat 92 seperti itu. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'. Tidak sepatutnya seorang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali tidak sengaja. Kesalahannya tidak sengaja. Tidak sengaja misalnya apa? Ya, tidak sengaja kita naik mobil, tiba-tiba ada yang lewat, tabrak dengan sengaja. Nah, tapi ketidaksengajaan ini kita membunuh orang tidak sengaja tidak dosa. Tetapi tetap ada konsekuensi. Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa membunuh orang mukmin karena tidak sengaja, maka yang harus dia lakukan yaitu fatahriru raqabah, dia tetap wajib memerdekakan budak untuk menebus dosanya apa kesalahannya kepada Allah. Nah, tapi kalau nggak ada budak maka dia boleh menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini yang berkaitan dengan hak Allah. Nah, karena dia sudah membuat orang lain meninggal, dia juga ada kewajiban terhadap keluarga yang meninggal. Wadiyatun musallamatun ilah, dia harus bayar diat kepada keluarganya. Illa ayyasadaqu, kecuali keluarga korban tadi memaafkan. Ini selesai. Jadi tetap saja membunuh orang tidak sengaja. Nah, tidak sengaja ini misalnya tadi kita main bola, nendang bola kena kepala orang, meninggal. Kebetulan malaikat sedang nyambutnya di situlah. Nah, itu tetap kita tidak dosa dia, tetapi ada konsekuensi karena berkaitan dengan hak Adam. Nah, tadi ya sama ya, misalnya kita memecahkan jendela orang, memecahkan atau barang orang tidak sengaja, kita tidak berdosa ya, tetapi tetap wajib mengganti. Nah, ini kalau berkaitan dengan hak adami, hak manusia. Nah, kalau berkaitan dengan hak Allah beda lagi. Misalnya kita berpuasa, tidak sengaja kita sedang puasa, ngantuk, buka mulut menguap sangat lebar, tanpa sengaja ada lalat terbang atau besar masuk dalam leher. Nggak sengaja kita makan, kan makan batal seharusnya kalau sengaja. Tapi karena tidak sengaja, ini kesalahan, maka tidak dosa dan puasa tetap sah. Anggap itu rezeki yang masuk tanpa sengaja. Siapa tahu langsung kenyang sampai sore kan gitu, karena yang masuk besar. Itu contoh sengaja seperti ini, karena dia tidak merusak barang orang. Misalnya. Nah, kemudian ada juga kesalahan yang tanpa sengaja, tetapi dia sudah sungguh-sungguh. Makanya ada dalam hadis Sahih Bukhari ya, idza hakamal hakim, kata Rasulullah, jika seorang hakim qadhi menetapkan keputusan hukum, kemudian dia sungguh-sungguh beristihad. Jadi orang qadhi atau hakim sudah punya keahlian, punya kemampuan, kapasitas yang mumpuni, dia akan memutuskan suatu perkara. Sebelum memutuskan tentu dia melakukan istihad, sungguh-sungguh meneliti bukti dan sebagainya. Fa'asoba, dan ternyata keputusannya betul, maka falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala, yaitu pahala 1 bersungguh-sungguh, pahala kedua karena memutuskan hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi sebaliknya juga, jika ada seorang hakim qadhi, hakim gitu ya, dia akan memutuskan suatu perkara, dia sudah sungguh-sungguh, ada bukti dan sebagainya, dia sungguh-sungguh punya kapasitas juga. Ketika dia putuskan, ternyata tidak sesuai dengan yang ketetapan Allah yang sebenarnya, tapi dia sudah sungguh-sungguh, dia kesalahan, tapi salahnya tidak sengaja, maka dia tetap mendapatkan pahala, tapi 1 saja, itu pahala yang karena sungguh-sungguh tadi, walaupun keputusannya salah. Begitu pula nanti masalah ini dalam kedokteran juga, mungkin ada yang pernah mengkaji tentang hukum positif dan sebagainya gitu ya. Hukum positif maksudnya hukum yang bukan hukum jinayah Islam ya. Jadi kalau ada orang merusak barang orang dengan sengaja, itu kan bisa dikaitkan dengan pidana ya. Tapi kalau tidak sengaja nanti dengan perdata gitu. Atau juga ada seorang dokter yang memang punya kapasitas, punya izin kerja dan memang sudah hebat gitu. Nah, dia punya pasien, sudah dia diagnosa dengan sangat baik, penyakitnya begini, solusinya begini, pengobatannya begini. Nah, ternyata salah misalnya, tapi dia sudah sungguh-sungguh. Nah, yang seperti ini ya, dia misalnya mengakibatkan si pasien ini sakit lebih parah. Nah, secara hukum positif ya dia tidak bisa dituntut kan ya, karena dia memang sudah melakukan
tugasnya dengan sungguh-sungguh dan dia punya kapasitas. Kalau kesalahan berarti ya memang ya nasib pasien itulah gitu. Nah, beda kalau dia tidak punya kapasitas memutuskan satu pengobatan begini-begini ternyata mati, ternyata apa, maka ini malpraktek. Ini kena sanksi gitu ya. Baik, di sini yang pertama tadi ya, Allah mengampuni kita umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi Allah mengampuni umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Jika umat Nabi Muhammad tadi melakukan kesalahan yang khotob, yang tidak sengaja, nah, kita diampuni. Terus kita membedakan antara kesalahan yang kaitannya dengan hak manusia atau yang kaitannya dengan hak Allah. Yang jika kalau berkaitan dengan hak manusia dan melakukan kerusakan walaupun tidak sengaja, maka dia tidak dosa tapi tetap mengganti tadi ya. Jadi jangan kita tunggu lewat dulu hiburan sebentar. Nah, jadi kita kalau merusak barang orang tidak sengaja tidak dosa tapi tetap wajib mengganti, kecuali korbannya atau yang kita rusak memaafkan. Ini beda lagi. Udah maafkan ya selesai. Memaafkan ya. Baik. Itu tadi ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak dihukum, tidak dianggap berdosa kalau melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Walaupun dalam konsekuensi hukumnya tetap wajib ganti kalau berkaitan dengan pengerusakan barang orang. Nah, yang kedua, Allah juga mengampuni kita umat Nabi Muhammad SAW jika kita melakukan sesuatu kesalahan karena nisyan, karena lupa. Nah, namanya lupa. Lupa ini kan tidak ingat ya. Lupa tidak ingat. Nah, lupa misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Man, barang siapa akala makan, barang siapa makan nasian, nasi itu apa? Nasi itu bahasa Arab artinya orang yang lupa. Kalau bahasa Indonesia nasi, ya, beras yang direbus. Jadi bahasa Arabnya itu man akala nasian, barang siapa makan karena lupa, dalam kondisi lupa. Jadi barang man akala nasian, barang siapa makan nasi. Barang siapa makan dia dalam kondisi lupa, wa huwa shaimun, padahal kondisinya dia sedang puasa. Puasa lupa makan. Fal yutimma shaumau, kata Rasul, maka sempurnakanlah puasa, selesaikan terus lanjutkan. Ya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Karena sesungguhnya itu Allah telah memberi makan dia dan telah memberi minum dia. Nah, jadi kalau kita puasa kok lupa dia kira nggak puasa, makan walaupun satu piring lah, walaupun nambah. Nah, ini aneh ya, sudah 2 piring 3 piring baru ingat saya puasa, sudah kenyang banget nih. Buat sahur sekalian aja cukup. Nah ini ya tetap, tapi intinya lupa ya, lupa yang benar-benar, bukan lupa yang dibuat-buat. Dia lupa kok makan nasi apa, maka dia tidak berdosa. Nah, karena kalau kita sedang puasa kok makan dengan sengaja maka berdosa. Kalau puasa wajib ya, puasa wajib, puasa Ramadan, kalau kita makan maka itu dosa. Kita Ramadan ya, bulan Ramadan, nah, kita tidak ada uzur, kita dalam kondisi normal, siang-siang dengan sengaja kita makan. Dan